Shalom, selamat berjumpa kembali umat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam kasih dan damai Tuhan menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan renungan dengan suatu tema, yaitu mencari makna kehidupan. Saudara, kitab Kejadian pasal 1 memberikan kesaksian Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang istimewa dan mulia. Diciptakannya manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Salah satu keistimewaan atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah dengan adanya akal budi. Akal budi itu yang membuat manusia mampu untuk menikmati dan mengelola alam semesta untuk kebutuhan hidupnya selama-lamanya. Dengan akal budinya pula manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana saat ini kita juga sering menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dalam rangka memenuhi hidup yang berkualitas. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, akal budi juga sebenarnya dapat membantu dan menolong manusia ketika suatu saat menghadapi peristiwa yang tidak dikehendaki, menghadapi pergumulan, penderitaan yang berat yang Tuhan izinkan. Bagaimana makna di balik peristiwa-peristiwa tersebut? Ada beberapa contoh di dalam Alkitab, misalnya Pengkhotbah 3 ayat 9 dan 10. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Saudara yang saya kasih, tentu Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 dan 10 ini tidak berhenti hanya dengan sub kalimat bahwa pekerjaan itu hanya untuk melelahkan dirinya. Tetapi dengan pekerjaan itu manusia dapat makan dan minum, menikmati segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian dari Allah. Dengan memahami makna pekerjaan sekalipun melelahkan, kita akan semangat. Karena apa? Pekerjaan itu mendatangkan kesejahteraan. Pekerjaan itu mendatangkan apa yang kita butuhkan dalam hidup bersama dengan keluarga akan terfasilitasi kalau kita bekerja dengan giat. Saudara yang saya kasih, suatu ketika Rasul Paulus mengalami pergumulan berat, ada iblis yang menggocoh dirinya, ada duri dalam daging. Dan Rasul Paulus mengutarakan bahwa dirinya telah meminta 3 kali kepada Tuhan agar utusan iblis itu berlalu darinya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang saya kasih, melalui pergumulannya dengan doa kepada Tuhan itu, Rasul Paulus terbantu untuk mengerti Tuhan mengizinkan Paulus dicobai oleh iblis itu setidaknya memiliki 2 maksud dan tujuan. Yang pertama, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Dan ini masih tetap relevan ketika kita merasa dalam keadaan terpuruk tak berdaya. Mungkin juga Tuhan mengendaki supaya kita tidak sedikit pun, tidak sekalipun memiliki tinggi hati, tetapi selalu merendahkan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah. Dan maksud tujuan yang kedua adalah cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sehingga Rasul Paulus menyatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Masalah duri dalam daging tetap ada. Tetapi Rasul Paulus kuat di dalam Tuhan karena dia mengerti akan maksud Tuhan dan makna penderitaan yang dialaminya. Demikian juga ketika menulis surat kepada jemaat di Filipi, Paulus mengutarakan tentang makna hidupnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, hidup berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih?
aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, bagi Rasul Paulus, selama hidup di dunia ini adalah bekerja, menghasilkan buah-buah Injil dan buah-buah iman. Dan kalau toh dia meninggal, itu adalah sebuah keuntungan karena Allah sudah menjamin hidup kekal bersama dengan Kristus di rumah Bapa di surga. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan peristiwa pandemi COVID-19 ini? Kira-kira bagaimana makna yang dapat kita temui? Maksud dan kehendak Tuhan seperti apa yang dapat kita tangkap? Itulah antara lain yang pernah saya buat sebagai status pertanyaan refleksi di dalam sebuah grup komunitas Kristen yang saya bentuk. Saya mengajukan pertanyaan, kira-kira bagaimana maksud dan kehendak Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 ini terjadi? Ada berbagai macam tanggapan atau jawaban dari para membersnya. Misalnya ada yang mengatakan itu adalah hukuman dari Allah atas dosa dan kejahatan manusia. Ada yang mengutarakan itu sebagai ujian terhadap iman, ketulusan kita dalam beribadah. Atau juga ada yang mengutarakan agar kita lebih sehat dan lebih sungguh-sungguh menjaga kesehatan masing-masing. Agar umat Kristen memiliki dan menunjukkan kepedulian kasih yang lebih nyata kepada sesamanya yang menderita. Ada juga yang mengutarakan agar kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dan bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Atau agar kita juga percaya bahwa masa depan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Agar manusia juga dapat menyadari tentang kerapuhan, kelemahan, dan kefanaan hidup sebagai manusia, sehingga harus selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Atau juga supaya kita lebih dapat menghargai waktu hidup yang sangat sempit dan terbatas ini. Saudara yang saya kasih, bagaimana dengan keadaan kita? Tiap kita punya situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Punya pengharapan dan pergumulan yang berbeda pula. Namun dalam hidup sebagai umat Kristus, kita menjalani semua kondisi dan pergumulan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui doa, kita meminta tolong kepada Tuhan untuk tetap menyertai kita, mengabulkan berbagai permohonan kita, dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Tentu ada banyak hal yang telah Tuhan kabulkan. Sebagian lagi masih dalam proses penantian dan perjuangan. Dan sebagian kecil lagi adalah Tuhan tidak berkenan untuk memenuhinya, alias menolaknya. Dalam kondisi apapun, baiklah kita terus bergumul untuk mencari makna kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi menimpa kita. Terlebih kalau kita mengalami kekecewaan, kita diizinkan oleh Tuhan mengalami kelemahan dan penderitaan. Saudara yang saya kasih, apakah kita dapat menemukan mutiara yang berarti dan berharga untuk memperteguh keyakinan kita, memperteguh kasih kita, dan juga kesetiaan kita kepada Tuhan dalam beriman dan dalam melayani Dia. Saudara, dengan pengenalan akan maksud dan kehendak Tuhan dalam peristiwa hidup kita relatif akan lebih mampu dikuatkan, lebih dimampukan oleh Roh Kudus, menjalani hidup dengan lebih tabah, tetap dalam keadaan damai sejahtera, dan dimampukan mengucap syukur kepada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bersama dengan Kristus dalam pimpinan Roh Kudus, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Semuanya yang diizinkan oleh Tuhan mendatangkan berkat dan maksud yang indah bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih kalau pada kesempatan ini firman-Mu mengingatkan bahwa akal budi yang Tuhan berikan kepada kami juga bermanfaat untuk mencari dan menemukan makna kehidupan kami masing-masing. Di mana firman-Mu melalui Rasul Paulus membimbing kami bahwa makna kehidupan di dunia sebagai umat tebusan Kristus adalah menghasilkan buah yang nyata bagi kemuliaan Tuhan.
memberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Ya Roh Kudus, kiranya berkenan untuk memberkati, memimpin, dan menolong anak-anak-Mu yang sedang dalam proses pemulihan. Mereka yang diganggu oleh roh jahat, mereka yang hidup dalam kecemasan, mereka yang hidup karena terkena dampak dari wabah virus corona, yaitu ter-PHK, ataupun pekerjaannya terhenti. Tolonglah mereka Tuhan, berikan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan bijaksana kepada para pemimpin jemaat dalam mempersiapkan untuk ibadah pada masa new normal, yaitu agar kita bersama dengan umat tetap menjaga kesehatan kita, menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Dan umat-Mu kalau saatnya beribadah bersama di gedung gereja, tidak ada yang tertular, tetap dalam keadaan baik dan sukacita. Sempurnakanlah doa permohonan ini ya Bapa. Dalam kasih setia Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.